Ustadz, Afwan mau bertanya, bagaimana hukum anak yang sudah besar tapi belum diakikah? Nah, ini prioritasnya yang seperti apa, Ustadz? Apakah tetap harus akikah atau berkurban dulu, Ustadz? Bapaknya atau anaknya yang tanya ini? Anaknya sendiri, bapaknya yang tanya? Ini kayaknya bapaknya nih, Ustadz nih. Dia bilang katanya bagaimana hukum anak yang sudah besar, mungkin anaknya beliau mungkin. Jadi saya ingin berpendapat bahwasanya akikah berkaitan syariatnya berkaitan hukum asalnya berkaitan dengan sang ayah. Sang ayah ketika anaknya lahir dia mampu nggak untuk akikah? Kalau ternyata dia tidak mampu, sudah lewat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak mampu, ya sudah gugur. Kalau suatu hari dia ingin mengakikahkan, maka pendapat yang benar boleh, nggak ada masalah kapanpun ya. Bapaknya mengakikahkan anaknya meskipun 10 tahun kemudian. Kalau bapaknya meninggal, sang anak ingin mengakikahkan dirinya sendiri, yang pendapat yang lebih kuat juga tidak jadi masalah. Siapapun, mau omnya mau akikahkan, dia akikahkan dirinya sendiri tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau kita bicara tentang waktu afdal, sudah lewat. Waktu afdal tersebut ketika hari ke-7 atau hari ke-14 dia baru lahir sang anak. Ya, kalau sekarang ternyata tidak mampu punya uang kecuali untuk beli kurban, maka pendapat Imam Ahmad ya, dalam satu pendapatnya mengatakan tidak mengapa menggabungkan antara akikah dengan korban. Jadi dia niatkan sekaligus bahwasanya ini untuk korban dan juga akikah anakku misalnya, maka Imam Ahmad membolehkan hal tersebut ya. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau dia punya uang lebih, ya sudah, satunya buat akikah, satunya buat korban. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu maka dia niatkan tadi. Ya, baik Ustadz. Barakallahu fiik. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Sekarang kalau saya punya uang 3 juta, lalu kemudian mana yang lebih saya dulukan? Berkurban untuk diri saya atau mengakikahkan anak saya? Maka saya laksanakan akikah. Karena akikah itu waktunya hanya terbatas. Kalau kebetulan mendekati bulan Idul Adha, bertepatan antara hari akikah anak dengan hari raya kurban, maka saya sembelih akikah untuk anak saya, otomatis dapat kurban. Kalau kebetulan hari itu adalah hari akikah, sekaligus tanggal 10 Zulhijjah, maka saya sembelih kurban, saya sembelih akikah, akikahnya dapat dan kurbannya pun dapat. Tapi kalau pilihannya dua, ini anak lahir nih sekarang, anak lahir hari ini, berarti akikah hari ke-7, segerakan akikah. Nanti kurban, mudah-mudahan setelah itu dibukakan Allah pintu rezeki, kurban dua-duanya dapat, akikahnya dapat, kurbannya dapat. Tapi kalau pilihannya antara mengorbankan akikah untuk diri sendiri, uangnya cuma 3 juta, akikah untuk diri sendiri, atau berkurban, karena akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Sedangkan kurban ini tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Makanya kalau ada orang yang tidak mau berkurban karena belum akikah, saya belum akikah Pak Ustadz, maka saya tidak berkurban. Enggak ada hubungan, apa hubungannya? Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Sedangkan kurban saya itu tanggung jawab saya terhadap diri saya. Jadi kalau saya punya uang 3 juta, ya saya berkurban. Tapi kalau uang saya 6 juta, ini 3 juta untuk kurban, ini 3 juta untuk akikah. Apakah Ustadz masih boleh akikah? Ustadz kan sudah lebih 40 tahun. Akikah itu 7 hari. Kalau tidak bisa 14 hari sejak kelahiran, 7 hari kelahiran, 14 hari atau 21 hari. Setelah itu tidak lihat kalender lagi. Yang sudah umur 40, 50, 60, 70 kalau mau akikah silakan beli kambing, tidak perlu menunggu tanggal 10. Karena kalau kurban hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Mana yang lebih didahulukan, korban atau akikah? Ini biasanya pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan aneh, kok bisa? Apa judulnya kok korban akikah harus didahulukan, Mak? Kan nggak benturan. Akikah kalau nggak bisa hari ini, minggu depan atau bulan depan.
Nah, pertanyaan ini berlaku untuk seorang bapak yang mempunyai anak kecil yang sunnah atas bapak tersebut untuk mengakikahi anaknya. Sementara saat itu berada di bulan haji yang sunnah baginya untuk menyembelih korban. Anaknya lahir di bulan haji, punya kambing satu. Waduh, akikah atau korban? Nah baru begitu, akikah atau bukan orang begini. Sudah umur 40 ngomong gini, mana yang didahulukan? Sudah 50 mungkin 60 umurnya. Lalu ngomong, mana yang lebih dahulukan? Saya kan belum akikah. Mana yang perlu didahulukan, akikah saya atau korban saat ini? Saya punya kambing satu. Saya belum diakikah oleh bapak saya. Umurnya sudah 50 tahun. Mana yang lebih dahulukan, akikah saya atau kambing apa korban saya? Nah kalau orang ngerti ilmu fikihnya sederhana, Pak, akikah itu bukan urusanmu, akikahmu urusan bapakmu, kamu ngurusi akikah anakmu. Terus ya urusanmu urusan korban, yang sunnah atasmu ya korban saja. Mikirin korban kok mikirin akikah, kan begitu sederhananya. Sebab akikah saya itu abah saya, yang mendapatkan kesunahan akikah abah saya, bukan saya. Saya ngakikah anak saya. Loh kok akikah saya dan dijajar dengan korban? Itu biasanya pertanyaan yang salah. Nah bapak, pertanyaan salah diluruskan dulu. Jika seseorang ingin berkorban akan tapi dia belum mengakikahi anaknya, bukan mengakikahi dirinya sendiri nggak perlu dong ngapain. Yang punya anak kecil tadi, dia ingin mengakikahi anaknya, tapi ingin nyembelih korban juga, maka yang didahulukan adalah korban juga. Itu pun yang didahulukan korban. Kenapa? Karena kuatnya kesunahan korban. Korban itu kesunahan korban itu kuat. Sampai ada madhab lain yang mengatakan wajib, yaitu madhab Abu Hanifah. Dahulukan korban, bukan akikah. Bahkan sampai ada yang mengatakan korban adalah wajib. 1. 2. Waktu korban itu terbatas. Hanya berapa? 4 hari saja. Akikah terbentang. Nggak punya kambing hari ini, bulan depan ada. Bulan depan lagi akikah ada kambing, daging kambing. Tapi kalau korban, waktunya hanya terbatas. Hari raya haji, hari tasrek 1, 2, 3. Makanya karena korban waktunya terbatas, dulu kan jangan mikir akikah. Ini selain ada pertanyaan-pertanyaan unik begitu, ya mana namanya orang. Karena ustaznya menjelaskannya bingung juga, karena tidak memberikan dasarnya dulu itu. Jadi korban itulah yang sunnah datang setiap tahun. Akikah seumur hidup sekali, betul. Dan itu pun akikah saya, abah saya yang terbebani. Baik. Kalau waktu akikah terbentang mulai dari lahir sampai anak balik. Jika masih belum akil balik, maka yang dianjurkan untuk mengakikahi adalah kedua orang tuanya. Akan tapi jika tidak mampu sampai anak tersebut akil balik, maka gugurlah tuntutan sunnah atas orang tua tersebut. Selesai. Jika abah saya tidak sempat mengakikahi saya sampai saya sudah gede begini, sudah selesai, berlalu. Seperti kita di waktu asar, tak tanya apa, bangun waktu asar, aduh duha saya kelewatan. Duha kan sunnah, ya sudah, duha kelewatan, ya sudah. Baik, itu masalah apa, korban dan akikah. Kita hadirkan di sini kalau tidak salah. Ada pendapat Imam Romli dan madhab Imam Syafi'i, beliau Syafi'i, di catatan kaki. Jika ada orang berkorban di hari yang diperkenankan akikah dengan niat korban, maka yang berkorban akan mendapatkan sunnah akikah juga. Tapi korban niatnya, sebab yang berat adalah korban. Misalnya di hari korban deh, langsung nyembelih pas kita anaknya baru lahir. Kemarin lahir, hari ini hari korban, dia nyembelih korban, niat korban, setelah itu dimasak, dihidangkan, seterusnya diniati akikah sah. Ini menurut pendapat Imam Romli. Cuman yang paling tepat adalah tadi Ibnu Hajar, satu-satu deh, biar pahalanya lebih gede. Baik. Antuk tuh nikmat. Menggabungkan antara akikah, menggabungkan akikah dan korban. Nah, bolehkah menggabungkan akikah dan korban? Nah ini.
Korban dan akikah adalah ibadah yang berdiri sendiri. Artinya akikah bukan korban dan korban bukan akikah, bukanlah akikah. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa digabungkan antara korban dengan akikah, kecuali dari menurut Imam Romli tadi. Artinya, jika sudah dijadikan korban maka tidak bisa dijadikan akikah. Jika sudah dijadikan akikah maka tidak bisa dijadikan korban. Yang kedua. 3. Tidak bisa satu hewan diniatkan untuk korban dan akikah, karena ibadah berbeda. Ada pendapat lain ya dari salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Romli. Beliau memperkenankan penggabungan antara korban dengan akikah. Ikut Imam Romli suka-suka. Dalam hal ini kami tidak masuk dalam hal ini. Kami tidak masuk dalam apa yang disebut oleh Imam Romli. Enggak, saya tidak melihat kepada Imam Romli dulu deh. Akan tapi kami lebih perlu menjelaskan tentang perbedaan waktu korban dan akikah, sehingga orang tidak perlu bertanya lagi apakah korban bisa digabungkan dengan akikah. Waktunya beda. Karena waktunya memang berbeda. Waktunya berbeda, kenapa kau bingung? Mau menggabungkan akikah. Hari ini pas hari besok raya korban. Anak saya lahir. Saya punya kambing 1. Ya korban. Terus akikahnya gimana? Kan waktu akikah terbentang panjang nanti. Nanti aja ngapain kok susah. Kenapa harus digabung-gabungin? Nanti besok korban, akikahnya gimana? Nanti insya Allah akikah. Atau bulan depan dapat duit. Kalau enggak bulan depan, bulan berikutnya. Kalau enggak tahun depan. Mana tadi? Hah? Oke. Waktu menyembelih akikah terbentang dari setelah bayi dilahirkan hingga usia balik. Panjang waktunya. Enggak tahun ini, tahun depan boleh akikah. Dipasin Ramadan deh nanti sambil bukber. Oke, itu kan panjang kisahnya, kok bingung digabungin. Enggak usah pikir gabungin. Mau pelit biasanya ini, wani sekalian deh. Artinya kalau tidak bisa akikah di hari pertama setelah bayi dilahirkan, maka bisa akikah di hari kedua. Dan begitu seterusnya hingga usia balik. Selesai. Sedangkan korban waktunya adalah di setiap bulan haji. Korban itu kan waktu bulan haji, hari raya haji, Tasyrik 1, 2, 3. Yaitu tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Jika kemudian seseorang ingin berkorban lalu ternyata lahirlah anaknya tepat menjelang hari korban, maka di saat seperti itu orang tersebut boleh memilih korban atau akikah, karena keduanya adalah sama amalan sunnah. Lahir di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, lahir besok hari korban. Mau akikah sah boleh, akikah dulu korban dulu, karena semua adalah sunnah. Sunnah kalau kita akikah, wah misalnya hari ini besok korban, besok takbir Allahu Akbar, malam ini takbir, lahir bayinya. Lalu besok saya akikahin, sah? Saya enggak nyembelih korban. Kan nyembelih korban sunnah. Saya nyembelih akikah, sah. Cuman mana yang lebih bagus ya ini? Akan tapi mana yang lebih baik didahulukan? Kalau orang tersebut mempunyai kambing yang berbilang, maka dia bisa berkorban dengan 1 kambing dan akikah dengan kambing yang lainnya secara sekaligus kalau kambingnya 2. Tapi kalau kambingnya 1, jika orang tersebut tidak mempunyai kambing kecuali 1 kambing, maka ia bisa memilih salah satu antara korban atau akikah. Jika ingin akikah lebih dulu boleh, jika ingin korban lebih dulu juga boleh. Namun, nah ini, karena waktu pelaksanaan korban itu terbatas, karena hari penyembelihan korban telah tiba, maka lebih baik dia mendahulukan korban dan menunda akikah hingga mendapatkan rezeki yang baru, ya rezeki untuk akikah yang waktunya terbentang hingga usia balik. Baik, jika ada orang bertanya, aku sudah dewasa dan ayahku belum mengakikahiku, dan saat ini aku mempunyai kambing, mana yang aku dahulukan, akikah atau korbanku? Maka jawabannya apa? Akikah bukan urusanmu, akikahmu. Akikahmu itu urusan ayahmu. Urusanmu adalah nyembelih korban. Sudah, pikirin korban, mikirin akikah. Akikah adalah kesunahan untuk dilakukan oleh orang tua, bukan beban sunnah untuk sang anak. Akikah saya, abah saya. Jika saya sampai dewasa belum diakikahi, maka ini kesunahan untuk abah saya dan sudah gugur, selesai, sudah berlalu.
Lalu saya apa ngurusin akikah saya? Saya ngurusin akikah anak saya. Maka saya. Tapi saya juga ingin menyembelih korban untuk diri saya. Ya sah saja. Baik. Baik. Aku dewasa tadi. Akikah adalah kesunahan untuk dilakukan oleh orang tua, bukan beban sunnah untuk sang anak. Dalam masalah yang ditanyakan di atas adalah akikah dengan kambingnya sendiri untuk dirinya sendiri yang sudah dewasa atau akil balik. Jadi ada sedikit kurang jelas ini, cuman maksudnya gini. Akikah itu kan disunahkan atas diri saya sendiri. Akikah disunahkan atas saya untuk ngakikah anak saya. Adapun akikah saya yang sudah kelewat ini adalah beban ayah saya. Nah seperti itu sederhananya. Maka kalau saya sudah dewasa belum diakikahi sama abah saya punya daging korban, saya dahuluin korban. Kenapa? Daging korban terbatas waktunya untuk korban. Kemudian akikah ini itu wajib apa? Sunnah ayah untuk ayah saya, bukan saya kok. Bukan urusan saya. Urusan saya urusan anak saya. Maka tadi perasaan pertanyaan beda. Jika saya punya anak di bulan haji, ada kambing satu, antara saya sembelih akikah atau korban, itu. Jawabnya adalah tetap korban didahulukan. Maka hendaknya dia memilih untuk mendahulukan korban daripada akikah, sebab akikahnya dia bukan tanggung jawabnya, akan tapi tanggung jawab orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi kitab yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, Ustaz, bisa nggak saya satukan kurbannya dengan akikah ini? Baik dalam kasusnya serupa di sini, misal lahiran anak pas menjelang Dzulhijjah, ya kan? Begitu lahir, pas waktu-waktunya mau kurban. Bisa nggak di hari ke-7 ini atau kelipatannya misalnya saya sekalian kurban, sekalian akikah? Ya, atau tadi saya mau sedekah, bisa nggak disamakan sedekah dengan kurbannya? Nah, di sini para ulama terbagi pada dua pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada di kitab musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Ya, musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya. Itu keterangan bahwa pendapat pertama diwakili oleh kalangan mazhab Hanafi, kemudian Hambali, juga ada juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, juga ada tambahan dari Ibnu Sirin, ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini, ya, dengan satu pelaksanaan. Ya, secara inti boleh kurban misalnya, ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya, misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkurban niatkan sekalian untuk konteks sedekah, ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, ya, yang disambungkan ke Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar
Haytami. Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya. Ya, sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fidaul walad, ya. Jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah. Kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri. Fidaun nafsi, ya. Kurban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia. Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya, jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini berbeda, beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan, maka itu pun terpisah. Silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Nah, ini analoginya begini. Jadi dalam syariat itu, ini tajam sekali ya, tajam sekali. Dalam syariat itu teman-teman sekalian, jadi ibadah yang bisa disatukan, ya, pertama itu jenisnya serupa, jenisnya sama. Yang kedua, yang diikutkan itu bukan ibadah pokok, ya, bukan ibadah pokok, ibadah penyerta sifatnya. Ya, contoh begini, saya contohkan sholat lah yang paling gampang, sholat. Ya, sekarang kita ingin menyatukan jenis-jenis sholat. Ya, jenisnya sama-sama sholat. Ya, sholat dengan sholat kita ingin satukan. Sekarang yang satu misalnya kita ingin sertakan kepada yang lain, maka yang boleh disatukan itu yang sifatnya bukan pokok, ya, bukan ibadah khusus dengan nama tersendiri. Contoh tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat yang berdiri sendiri, tapi lebih menunjuk pada keterangan Rasulullah setiap sholat 2 rakaat yang ditunaikan sebelum kita duduk di masjid. Semua jenis sholat 2 rakaat. Kalau bahasa nabinya, bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjidah, ya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila akan masuk, ahadukumul masjidah, satu di antara kalian ke masjid, ya, fala yajlisa, maka jangan langsung duduk. Jangan di sini sifatnya menunjuk kepada larangan yang diutamakan dalam pengertian sunnah, kan? Ya, hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Ya, jadi salat dulu 2 rakaat, kemudian baru dia duduk untuk i'tikaf. Ini sifatnya sunnah.
Ya, artinya dalam keadaan terdesak pun dia kemudian mesti duduk, langsung duduk saja. Jangan dipaksakan kemudian sunnah menghambat kepada sesuatu yang lebih utama. Contoh dalam kasus khutbah Jumat. Nih banyak saya temukan khatib sudah naik ke atas mimbar, bahkan tengah-tengah khutbah, orang datang terlambat, terus maksa masuk ke dalam masih tahiyatul masjid. Ya, yang paling celaka, yang masuk 1, 2, 3, 4 orang, khatibnya sudah masuk khutbah kedua. Udah mau ditutup, datang sholat lagi. Kapan ditutupnya? Ya, karena itu dalam mazhab Maliki kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid, langsung duduk. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya kasusnya seperti Sulaik Al-Ghatafani di zaman Nabi SAW yang ingin dikenalkan kepada jamaah bahwa ini ada orang baru bukan orang Madinah yang butuh bantuan. Karena itu beliau tunjuk untuk sholat, ya, sedangkan beliau masih menunaikan khutbah. Ini pembahasan lain nanti ya supaya tidak melebar. Nah, jadi jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apa yang dimaksud? Ya, sholat apa saja. Bisa sholat wudhu, setelah wudhu masuk masjid sholat, ya, bisa sholat duha, ya, jadi umum sifat sholatnya. Di setiap sholat yang ditunaikan saat masuk ke masjid 2 rakaat itu sama dengan nilainya tahiyatul masjid. Karena itu tahiyatul masjid itu bisa dimasukkan ke dalam setiap sifat sholat apapun yang ditunaikan sebelum duduk. Jadi kalau sudah Anda masuk misalnya, ya sudah, nggak usah Anda tunaikan satu sifat. Ya, contoh begini, mohon maaf ya, ini untuk simpel ya penyatuan. Anda datang subuh ke masjid, masih ada waktu 5 menit sebelum qomat, kan? Ada sebagian saudara kita yang ketika masuk tahiyatul masjid dulu, setelah itu salat sunnah qobliyah, ya. Tidak dilarang, sah-sah saja boleh, silahkan, tidak ada masalah di sini. Tapi sebetulnya Anda bisa membuat simpel. Bagaimana caranya? Masuk, tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika Anda tunaikan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya itu saat masuk masjid lalu Anda duduk i'tikaf, itu sama nilainya, sudah mencakup kepada tahiyatul masjid. Ditunaikan satu sholat sudah mencakup 2 sholat di sini, ya, disatukan dalam satu ya syariat yang sama, dalam satu pelaksanaan yang serupa. Jadi sisanya tahiyatul masjid digabungkan dengan tadi qobliyah subuh, ya, niatnya qobliyah subuh, penamaannya sudah masuk tahiyatul masjid dengan sifatnya. Dari situ sisa waktunya Anda gunakan untuk berzikir, bisa berdoa, kan mustajab ya, di antara adzan dengan iqamah. Ya, dengan demikian Anda teruskan amalan-amalan lainnya. Ini menyatukan 2 jenisnya sama-sama sholat, yang satu bukan pokok. Nah sekarang gini, akikah dengan kurban, jenisnya sama nggak? Sama-sama nyembelih hewan, ya kan? Sama-sama menyembelih kan? Bahkan hewannya bisa sama, kambing kan sama kan? Baik, kambing dan sejenisnya itu bisa ada kesamaan. Cuma sekarang, apakah yang satu pokok yang satu bukan, atau dua-duanya pokok, satu ibadah yang terpisah? Nah, ternyata setelah diteliti, ini dua-duanya menjadi pokok dan 2 ibadah yang terpisah. Kurban, akikah. Bahkan batasnya tertentu. Akikah punya batas, kurban juga punya waktu tertentu yang boleh jadi tidak sama dengan batas akikah. Karena ketidaksamaan ini, maka ulama Malikiyah, Syafi'iyah tadi yang disampaikan dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra, kayak Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami mengatakan lebih cenderung untuk dipisahkan, ya, dengan waktu-waktu tertentu seperti tadi uraian telah saya sampaikan.